Dipastikan masuk penjara. Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon CS dipastikan bakalan masuk, nggak bisa lolos dari jeratan hukum. Hal ini dibocorkan langsung oleh orang yang sesirkel dengan mereka yang pernah masuk penjara. Dia membocorkan segalanya, teman-teman. Wah. Gimana ya? Gimana perasaan Roy Suryo, Dr. Tifa sekarang ini? Kemudian Rismon Sianipar, lalu kemudian Dr. Tifa dan segala macam, mirip sekali dengan kasus saya dulu. Dan saya yakin mereka akan diperlakukan sama dengan kasus saya karena sudah berpengalaman. Ini Buniyani membocorkan kalau Roy Suryo CS ini dipastikan ia sangat yakin sekali kalau orang-orang ini bakalan masuk penjara. Wah, selamat. Selamat untuk kalian, Roy Suryo, Dr. Tifa. Kegaduhan selama ini bakalan berakhir dalam waktu dekat, teman-teman. Sayalah orang yang pertama kali dikriminalisasi di era Jokowi. Ini bukti, salah satu bukti kalau Buniyani ini merupakan orang sesirkel atau gerombolan mereka. Dia yang salah, tetapi dia menuding, ia didiskriminalisasi sehingga ia masuk penjara. Seperti yang dipakai, yang digunakan juga oleh Roy Suryo CS sekarang ini. Mengaku dibungkam, mengaku didiskriminalisasi, dan sebagainya. Ini tercerminkan dari ucapan-ucapan Buniyani ini. Tahun 2016, orang pertama. Kalau nggak salah seingat saya. Seingat saya itu. Nah, karena Jokowi berhasil menggunakan cara mempermainkan hukum segala macam, dia sangat yakin juga kemudian kasus-kasus berikutnya. Ini nih Buniyani yang menuding Pak Jokowi. Padahal dia yang salah waktu itu akibat ulahnya sendiri, tetapi karena presidennya waktu itu Pak Jokowi, maka dia membuat seolah-olah penyebab dirinya itu masuk bui gara-gara Pak Jokowi. Loh. Apakah ini permainan yang namanya playing victim? Seperti halnya juga yang dilakukan oleh Roy Suryo CS yang sekarang ini. Berusaha playing victim dan menarik simpati masyarakat. Nah, kalau dia sudah bisa berhasil 10 tahun, apa kekhawatirannya dia tidak akan berhasil sekarang untuk memperlakukan kawan-kawan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon? Justru saya sebab itu kalimat tegas dari Buniyani yang meyakini, yakin seyakin-yakinnya kalau Roy Suryo CS ini nggak bakalan lolos dari kasus ini. Meskipun tadi narasinya seolah-olah mengatakan kalau diperlakukan sama seperti dirinya, artinya dia mengatakan didiskriminalisasi ini Roy Suryo CS. Tetapi faktanya bukanlah demikian, guys. Bukanlah demikian, teman-teman. Mereka, baik itu Buniyani sendiri di penjara waktu itu, ya akibat kesalahan sendiri. Mungkin kalian masih ingat, dia ini kalau nggak salah masuk penjara gara-gara kasus di Ahok ya, kalau nggak salah ya. Kemudian sama dengan yang terjadi dengan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon, Rizal Fadilah, dan kawan-kawan sekarang ini, ya akibat tuduhan mereka, akibat fitnahan mereka, akibat kegaduhan yang sangat parah yang mereka lakukan. Itulah yang menuntun mereka bakalan masuk penjara. Bukan sekali-kali salah Pak Jokowi. No, itu salah. Pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik
Jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh suasana. Artinya semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Nah, kalau memang ada klarifikasi di pengadilan. Bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana, di pengadilan. Berbagai desakan, teman-teman. Berbagai desakan mendesak pihak kepolisian agar segera naik sidik Roy Suryo CS ini. Waduh. Kemarin-kemarin kan ada juga sekelompok orang yang turun ke jalan demo menuntut Polda atau polisi untuk menetapkan Roy Suryo CS ini sebagai tersangka dan segera memenjarakan orang-orang ini. Tujuannya apa, teman-teman? Biar Indonesia aman, tentram dari orang-orang yang suka bikin gaduh. Segera naik sidik, setelah naik sidik, lakukan kirim berkas ke pengadilan. Itu yang paling penting. Artinya penyidik juga di sini Polda Metro Jaya kami juga menyampaikan equal. Kasus yang lain cepat. Nikita Mirzani juga cepat kan teman-teman? Lihat. Kok kami lama sekali? Ya kan ada apa? Kok lama sekali? 2 alat bukti cukup kok. Itu sudah bisa itu. Kalau mau disempurnakan sekali, betul bahwa dalam teknik penyidikan terangnya satu alat bukti itu harus seterang rembulan. Saya rasa ini bukan terang rembulan lagi. Ini sudah sangat-sangat terang. Betul. Saya sangat setuju. Buktinya sudah sangat-sangat terang. Apalagi ya? Apalagi kira-kira teman-teman yang ditunggu oleh polisi ini. Sehingga lama sekali, lamban sekali kerjanya untuk menetapkan Roy Suryo CS ini sebagai tersangka. Apa nih kira-kira? Padahal tinggal melihat riwayat jejak digital di berbagai media sosial, banyak itu lontaran-lontaran, fitnahan, dan kegaduhan yang mereka lakukan. Terus alasan apa lagi? Polda menahan-nahan dan menunda-nunda untuk menetapkan Roy Suryo CS ini sebagai tersangka. Ya, teman-teman, bahwa harus segera naik sidik. Betul. Saya akan meminta itu. Oke, kami dikabari hari Senin. Hari bulan sudah ditarik. Nah, ini yang saya anggap lama ya. Ditarik, terus baru disampaikan, terus kemudian baru dipanggil. Nah, maksud saya, sudah jangan berlama-lama kasus ini. Ini adalah kasus yang viral, yang harus selesai dengan hukum, proses. Segera. Oke, semoga saja habis ini pihak Polda dengan berbagai desakan elemen masyarakat yang mendesak agar kasus ini cepatlah, gerceplah. Jangan dibuat lamban, apalagi yang ditunggu. Bukti-bukti semua sudah kekumpul lalu apalagi? Apa alasannya? Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan sebagainya. Itu banyak sekali bukti-bukti yang mereka lakukan. Seharusnya memang sudah saatnya, bahkan sudah sangat terlambat sebenarnya orang-orang ini untuk dijadikan sebagai tersangka. Setelah isu ijazahnya Jokowi nggak terbukti, ya, ini rombongan negeri Panci pasti pindah lagi isunya ke hutang negara dan pertambangan. Coba deh, kalau lo nggak percaya nih, gue itu udah bersama mereka, gue tahu persis gerakan mereka. Udah kebaca. Firdaus membocorkan gerak-gerik langkah-langkah mereka ke depannya. Karena sudah gagal ini, fix kan? Mereka sudah gagal nyerang, ngejatuhin Pak Jokowi lewat ijazah yang mereka tuding itu palsu. Kini Firdaus membocorkan kalau yang akan dilakukan mereka berikutnya adalah menyerang lewat hutang negara, lewat tambang, dan apa lagi. Habis ini, isu Jokowi udah nggak dapat mereka lakukan, pindah ke tambang sama hutang negara. Lu tungguin aja rombongan Panci ini. Makanya orang-orang seperti mereka harus ditangkap. Kalau nggak bikin gaduh dan bikin rusak stabilitas nasional. Tangkap rombongan Panci ini. Kalau nggak, rusak negara kita. Menghambat investasi dan nggak akan maju-maju kita karena orang-orang segelintir ini. Bila perlu dicabut kewarganegaraannya. Selain dipenjarakan gitu. Percaya sama gue. Rombongan Panci pasti pindah. Ngebahas masalah tambang,
dan hutang negara. Nggak percaya? Tonton. Ini, banyak ini warga sekarang. Banyak elemen masyarakat yang menuntut sebenarnya. Tapi entah kenapa, pihak kepolisian lamban sekali kerjanya. Apa ini? Apa penyebabnya? Kenapa orang-orang ini belum juga ditahan, dijadikan tersangka? Jangan sampailah mereka membuat kegaduhan-kegaduhan berikutnya. Ibu Irma, saudara cari aku. Ibu Irma, tega-teganya Anda menuduh kami. Tega-teganya Anda mencaci maki kami. Sebagai pengacau. Panci mana panci gitu. Sebagai pengacau. Dokter Tifa tak terima Bu Irma mengatakan mereka ini sebagai pengacau. Lah. Emang kenyataannya begitu toh? Kalian itu, orang-orang ini, Roy Suryo, Dokter Tifa, dan kelompok kalian memang kesannya seperti itu. Kenapa nggak terima? Tega-teganya Anda sebagai ibu, sebagai perempuan. Mencaci maki saya. Panci mana panci gitu. Dan saya ini menegakkan kebenaran di negeri ini. Kami bukan pengacau. Kami bukan menyerang bangsa. Panci mana panci gitu. Kami hanya ibu biasa. Perempuan biasa yang ingin menjaga masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami ingin menjaga bangsa ini dengan panci mana panci gitu. Dokter Tifa sepertinya langsung kena mental akibat serangan ulti dari Bu Irma, sehingga memunculkan drama playing victim dengan mengatakan sebagai sesama perempuan dia itu merupakan ibu rumah tangga. Loh, selama ini nggak ngaku demikian, ngakunya ahli ini itulah, ngakunya dan ini itu, sehingga berbagai tudingan kamu lemparkan ke Pak Jokowi dan keluarga. Anehnya beliau ini, Dokter Tifa, yang berprofesi sebagai dokter malah sibuk mengurusi ijazah orang lain. Biasanya dokter ini mengurusi pasien, menyelamatkan pasien, memberikan obat ke pasien. Dia ini Dokter Tifa malah jauh berbeda dengan profesi yang diembannya. Yang diurusi malah masalah ijazah, masalah keluarga Pak Jokowi. Ini gimana nih guys? Ini gimana? Jadi wajar kalau mereka ini dikasuskan, dilaporkan, dan sebentar lagi kan, seperti bocoran Buniani mengatakan dipastikan yakin mereka bakalan masuk penjara. Gimana teman-teman? Gimana nih menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, silakan tuliskan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.